Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Tubuh Lindong berhenti secara bertahap. Akhirnya, dia mendarat di atas pohon besar. Tatapannya terfokus pada sosok yang sangat akrab di depannya. Mereka berdua berasal dari kerajaan yang sama, klan yang sama, dan memiliki nama keluarga yang sama. Demikian pula, mereka memiliki kualifikasi seorang jenius. Namun, hubungan antara mereka seperti air dan api yang tidak akan bisa menyatu. Hubungan semacam ini sudah ada sejak Lin Langtian secara serius melukai ayah Lindong saat itu. Setelah berbagai peristiwa berikutnya, hubungan mereka telah mencapai titik di mana tidak mungkin untuk berdamai. Lindong jelas mengerti bahwa Lin Langtian adalah sumber masalah terbesarnya. Jika orang ini mendapatkan sedikit kesempatan, Lindong tahu bahwa Lin Langtian pasti akan menyerang tanpa ragu-ragu. Demikian pula, Lindong tidak akan menahan jika dia memiliki kesempatan seperti itu. Meskipun dari sudut pandang tertentu, karakter mereka berdua agak mirip. Kedua sosok itu berdiri di puncak dua pohon. Mereka saling memandang di kejauhan, sementara sebuah cahaya dingin muncul di dalam mata mereka. Bahkan udara seolah memadat. Little Flame berdiri di belakang Lindong. Tangan besarnya menggenggam batang logam yang memancarkan aura dingin. Setelah mengikuti Lindong selama bertahun-tahun, Little Flame jelas menyadari dendam antara Lindong dan Lin Langtian. Musuh semacam ini merupakan ancaman bagi Lindong dan harus dihilangkan. "Lindong, kita bertemu lagi," ucap Lin Langtian. Senyum yang sangat dingin terbentuk di wajah tampan Lin Langtian. "Apakah akhirnya Anda keluar setelah bersembunyi begitu lama?" ucap Lindong tertawa pelan. "Anda tentu tahu bagaimana diri saya. Jika saya tidak memiliki kepercayaan diri, saya tidak akan mudah mengungkapkan diri. Namun, karena saya berani mengungkapkan diri sekarang, mungkin orang yang akan berada dalam bahaya adalah kamu," ucap Lin Langtian tertawa. Sepertinya dia telah memulihkan kepercayaan diri dan kesombongan yang dia miliki. "Saya tidak akan memberi Anda kesempatan kedua untuk melarikan diri," ucap Lindong sedikit menunduk dan berbicara dengan suara lemah. "Saya tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan waktu itu untuk kedua kalinya. Setelah saya mengalahkan Anda dan bergabung dengan sekte super di masa depan, semua yang perlu saya lakukan adalah hanya mengucapkan kata-kata dan keluarga Lin dari kota Yan yang Anda lindungi akan benar-benar runtuh," ucap Lin Langtian tersenyum dengan cara yang padat. "Anda tidak akan memiliki kesempatan itu," ucap Lindong meregangkan pinggangnya yang malas dan melanjutkan. "Mari berhenti mengucapkan kata-kata tidak masuk akal ini. Saya juga benar-benar ingin melihat seberapa banyak peningkatan Anda setelah bersembunyi untuk waktu yang lama," ucap Lindong. "Saya juga memiliki pikiran yang tentu sama," ucap Lin Langtian lagi. Segera dia mengambil langkah maju dan kekuatan Yuan yang kuat melesat dengan cara yang mendominasi. Kekuatan itu benar-benar mencapai level seorang ahli Yuan Nirvana. "Saya tahu bahwa Anda telah mengalahkan Sikun dari kerajaan tebing iblis. Namun, secara kebetulan, beberapa saat yang lalu, ada ahli dua Yuan Nirvana yang juga melarikan diri setelah saya melukainya dengan serius," ucap Lin Langtian. Cahaya keemasan cerah tiba-tiba menyebar dari tubuh Lin Langtian. Tubuhnya melintas dan pukulan melanda udara di depannya. Angin yang sangat tajam langsung menuju ke arah Lindong. Lindong segera mengulurkan tangannya dan kekuatan mental agungnya meludah keluar, lalu membentuk tangan mental power besar dan membombardir angin tajam itu. Lin Langtian tidak mengungkapkan kejutan apapun setelah serangannya diblokir. Dia juga telah mendengar desas-desus tentang Lindong selama periode waktu ini. Tentu, ia mengerti bahwa Lindong saat ini sudah jauh lebih kuat daripada saat itu. Jika dia tidak memiliki teknik khusus, itu mungkin sangat sulit untuk mengalahkan Lindong. "Saat ini, saya akan membiarkan Anda merasakan apa yang disebut dengan seni bela diri sejati." Senyum dingin muncul di wajah Lin Langtian. Segera matanya terfokus dan kekuatan Yuan yang agung tersapu keluar. Segera energi alam mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih. Selain itu, kekuatan Yuan yang menyebar dari dalam tubuh Lin Langtian sepertinya samar-samar bercampur dengan semacam perasaan unik. "Seni bela diri jiwa?" gumam Lindong mengangkat kepalanya dan melihat langit yang menjadi redup. Kejutan juga melintas di matanya. Itu tak terduga bahwa Lin Langtian benar-benar memiliki keberuntungan seperti itu. "Lindong, hanya saya saja, Lin Langtian, yang dapat dianggap anak yang disukai oleh surga. Saya bukan seseorang yang dapat dibandingkan denganmu."
Kaki Lin Langtian melangkah ke udara kosong. Langit di belakangnya meredup, dan sepertinya ada sosok ilusi besar yang muncul samar-samar di belakangnya. Sosok ilusi itu menginjakkan kakinya, dan seolah-olah sosok itu adalah leluhur seni bela diri yang mengguncang dunia. Seni bela diri leluhur memutar keahlian surga. Teriakan rendah tiba-tiba keluar dari mulut Lin Langtian. Ilusi yang sangat besar di belakangnya sepertinya telah memperpanjang lengan besarnya di langit. Segera Yuan Power alami meledak, memunculkan sepasang tangan besar itu. Akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi tirai cahaya yang menyusut dan diperluas dengan cara yang tidak konsisten. Riak yang sangat kuat menyebar dengan cara yang tidak terkendali. Tirai cahaya dipegang oleh tangan ilusi besar. Setelah itu, telapak tangannya menghujani udara dan dengan kejam menghantam ke arah Lindong. Pada saat ini, sudah cukup banyak orang bergegas ke arah tempat ini karena munculnya sisa-sisa 4 sekte misterius besar. Tentu, keributan besar di sini pada dasarnya telah menarik fokus banyak mata. Itu sebenarnya adalah seni bela diri jiwa? Siapa makhluk hebat ini? Orang itu sepertinya sedang menyerang Lindong. Orang ini benar-benar tidak tahu cara hidup damai dimanapun dia pergi. Ucap beberapa seruan segera terdengar ketika melihat sosok ilusi besar di belakang Lin Langtian. Karena hilangnya Lin Langtian untuk beberapa waktu, tidak ada yang akrab dengan sosoknya. Namun, Lindong adalah pendatang baru di wilayah barat laut yang reputasinya melonjak sangat cepat. Cukup banyak orang mengenalnya. Perasaan ini tampaknya seni bela diri jiwa dari sekte ground martial, gumam Lindong saat dia melihat sosok ilusi besar di belakang Lin Langtian. Dari kelihatannya, tampaknya warisan dari sekte ground martial yang terkuat di antara 5 sekte pelindung besar sebenarnya telah diperoleh oleh Lin Langtian. Lindong menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak meremehkan serangan itu. Bahkan dia harus berhati-hati ketika menghadapinya. Yuan Power tiba-tiba mendesing keluar dari dalam tubuh Lindong pada saat ini. Setelah itu berubah menjadi 5 pilar cahaya Yuan Power besar yang menjadi 5 jari besar kuno. Great Desolate penjara jari surgawi bergabung. Tangan Lindong meraih ke depan, dan 5 jari besar kuno segera bergabung dalam cahaya. Sosok buram yang sepertinya mendominasi dunia sekali lagi muncul dari dalam kegelapan. Lindong benar-benar memiliki seni bela diri jiwa juga, ucap orang-orang yang menonton di sekitar. Semuanya dipenuhi dengan kejutan. Great Desolate penjara tangan surgawi. Yuan Power menyembur keluar dari tubuh Lindong dengan cara yang agak gila dan tidak terkendali. Tangannya tiba-tiba meraih ke depan. Pada saat yang sama, sosok ilusi itu juga perlahan mengulurkan tangannya. Tangan ilusi seperti itu sepertinya sedikit nyata pada saat ini. Tangan besar kuno yang digabung dari Great Desolate penjara jari surgawi langsung maju dan dibebankan terhadap sosok ilusi besar di belakang Lin Langtian dengan kecepatan seperti kilat. Serangan kedua pihak tampaknya lebih cepat daripada kilat. Bahkan Lindong dan Lin Langtian sendiri hanya bisa melihat secerca cahaya menerangi mata mereka. Detik berikutnya, 2 serangan seni bela diri bertabrakan bersama-sama seperti meteoroid. Dunia tampak gemetar ketika tabrakan terjadi. Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Lin Langtian. Wajahnya sedikit memerah saat kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melonjak keluar. Bahkan sosok yang sangat besar di belakangnya juga tampaknya memancarkan raungan yang sangat tajam. Lindong segera merasakan tekanan besar ketika seni bela diri jiwa Lin Langtian memancarkan raungan. Dia dengan cepat menghirup nafas dalam-dalam saat matanya dengan cepat berubah dingin. Tangannya tiba-tiba terkepal. Patahkan, ucap suara yang tidak dipancarkan dari mulut Lindong. Sebaliknya, itu dipancarkan dari sosok ilusi di langit. Suara itu benar-benar dipancarkan dari jiwa seni bela diri dari tangan surgawi yang terbentuk dari penjara jari surgawi. Suara ini sangat halus dan kuno, namun itu mengandung semacam tekanan yang sangat menakutkan. Itu secara bertahap memudarkan seni bela diri jiwa Lin Langtian di depan matanya yang menyusut sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Seni bela diri itu benar-benar hancur oleh seni bela diri jiwa Lindong. Seni bela diri jiwa dibagi menjadi kelas rendah, menengah, dan tinggi. Cara yang paling jelas untuk membedakan kekuatan antara ketiga kelas ini adalah melihat seberapa kuat jiwa dari seni bela diri itu. Artinya, semakin kuat kekuatan orang yang menciptakan seni bela diri ini, semakin kuat kekuatan seni bela diri jiwa itu. Tentu saja ini tidak mutlak. Seni bela diri jiwa yang berbeda yang diciptakan oleh ahli yang sama juga akan memiliki perbedaan dalam kekuatan. Perbedaan ini berasal dari besarnya jiwa atau semangat yang disematkan. Beberapa seni bela diri yang mereka anggap penting mungkin akan diberikan spiritualitas yang sangat padat. Jelas,
Penjara jari surgawi ini yang diperoleh Lindong bukanlah sesuatu yang dibuat secara acak oleh Kaisar Besar Great Desolate. Kekuatan Kaisar Besar saat itu mungkin jauh lebih kuat dibandingkan dengan pemimpin sekte ground martial yang merupakan jiwa seni bela diri yang Lin Langtian panggil. Angin energi liar dan kekerasan yang kuat menyapu langit. Banyak tatapan sekitarnya terkejut ketika mereka melihat sosok ilusi besar yang runtuh di belakang Lin Langtian. Jiwa seni bela diri yang digunakan Lin Langtian dikenal dengan leluhur bela diri. Kekuatannya dapat menyebabkan dunia runtuh. Tidak disangka, bahkan seni bela diri jiwa semacam itu tidak dapat memblokir serangan Lindong. Ekspresi gelap melintas di wajah Lin Langtian di depan tatapan kaget orang-orang di langit. Lin Langtian secara alami akrab dengan penjara jari surgawi Lindong. Saat itu, ia juga memperoleh seni bela diri manifestasi dari tablet itu. Namun, ia tidak menyangka bahwa seni bela diri yang diperoleh Lindong sebenarnya hanyalah tahap awal dari seni bela diri yang lengkap ini. Dengan peningkatan kekuatan Lindong, kekuatan seni bela diri ini benar-benar dilepaskan olehnya. Orang ini tidak sederhana. Saya merasakan beberapa riak berbahaya di dalam tubuhnya. Ucap suara serak tiba-tiba terdengar di dalam hati Lin Langtian. Mata Lin Langtian mengecil. Dia tidak meragukan roh Yuan di dalam tubuhnya ini. Dia mampu memperoleh pencapaian seperti itu sebagian besar karena keberadaan roh Yuan ini. Apakah itu karena roh di dalam tubuhnya? Ucap Lin Langtian bertanya. Saya tidak dapat merasakan fluktuasi dari demon roh itu lebih lama dan tidak tahu tentang situasinya. Meskipun saat ini Anda telah memperoleh warisan dari sekte martial tanah atau ground martial, sangat sulit bagi Anda untuk membunuh Lindong. Ucap roh Yuan menyuarakan pendapatnya. Lin Langtian segera mengepalkan kedua tangannya erat ketika dia mendengar ini. Tekanan untuk mengundurkan diri dari situasi itu terlintas di matanya. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah setengah tahun pelatihan pahit dan penemuan unik, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menyelesaikan Lindong. Namun, dia tidak berharap bahwa kemajuan Lindong sebenarnya tidak kalah dengannya. Jangan pedulikan dia. Saat ini, memperoleh warisan dari 4 sekte misterius besar adalah hal yang paling penting. Sekte ground martial dianggap sebagai yang terkuat dari 5 sekte pelindung besar. Namun, itu masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan 4 sekte misterius besar. Jika Anda memperoleh salah satu warisan di dalamnya, Anda pasti akan dapat menekan Lindong. Pada saat itu, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dari tanganmu. Ucap roh Yuan di dalam tubuh Lin Langtian. Lin Langtian mengerutkan alisnya. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat Lindong yang berdiri lurus dan kokoh. Akhirnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan enggan. Dia lalu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan kata-kata. Saat ini, hal yang paling penting dilakukan adalah untuk mendapatkan warisan. Apakah Anda bermaksud untuk mundur sementara? Gumam Lindong menyipit saat dia melihat sosok Lin Langtian. Fluktuasi Yuan Power di sekitarnya juga berangsur-angsur mereda. Dia tahu bahwa Lin Langtian ingin menuju sisa-sisa dari 4 sekte misterius besar. Tempat itu juga adalah tempat tujuan Lindong. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan memberikan dia kesempatan kedua untuk melarikan diri. Gumam Lindong sudah memutuskan Lin Langtian harus diselesaikan dalam tempat harta kuno ini. Duri ini sudah terlalu lama dan Lin Langtian tidak boleh terus menjadi lebih kuat. Namun, dia tahu bahwa dia harus mendapatkan warisan dari 4 sekte besar sebelum menyelesaikan masalah ini. Dia juga memahami pentingnya warisan itu. Little Flame, mari kita pergi sekarang, ucap Lindong melambaikan tangannya. Dia mengabaikan tatapan tertegun di langit sekitarnya. Tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas menuju daerah-daerah terdalam Ancient Treasure Trove, di mana ruang berfluktuasi. Setelah mereka berdua pergi, banyak ahli yang mengamati pertempuran itu juga beranjak pergi ke tujuan yang sama. Ruang dalam Treasure Trove kuno atau tempat harta kuno ini tidak diragukan lagi jauh lebih padat dibandingkan dengan tempat lain. Keheningan sisa-sisa ini yang telah disegel selama beberapa tahun akhirnya rusak pada saat ini. Lindong dan Little Flame bergegas melewati langit. Mata mereka melihat banyak sosok melesat ke arah yang sama. Aura orang-orang ini cukup kuat. Ruang di sana, ucap Lindong tiba-tiba terfokus saat dia mempertahankan kecepatan terbangnya yang cepat. Setelah itu, dia melihat bahwa ruang yang tidak jauh di depannya benar-benar menjadi sangat terdistorsi. Ada riak spasial yang tak terbandingkan samar-samar menyebar dari itu. Sepertinya ada sebuah kotak besar kuno yang terletak di ruang terdistorsi itu. Auranya yang megah dan kuat masih bisa menyebabkan Lindong dan yang lainnya terguncang meskipun terhalang oleh ruang yang terdistorsi. Apakah tempat itu adalah sisa-sisa dari 4 sekte misterius besar? Lindong melihat alun-alun kuno. Kedua matanya menunjukkan ekspresi membara.
dia akhirnya tiba. Setelah Lindong mendekati tempat itu, ia menemukan bahwa sudah ada sejumlah sosok yang berhenti di sekitar ruang yang terdistorsi. Beberapa sosok akrab juga ada di antara mereka. Kelompok Liu Bai berada di posisi utara. Mereka juga jelas telah menemukan kedatangan Lindong dan Little Flame. Segera, Liu Bai mengungkapkan senyum di wajahnya. Sepertinya dia telah mendengar banyak kejadian yang dialami Lindong saat dia berada di sini. Ada 3 sosok yang tidak jauh dari kelompok Liu Bai. Lindong sudah melihat salah satunya. Dia adalah serigala kejam Tian Shen yang telah bertarung dengannya atas pil samsara. Seorang pria kuat dengan ukuran tubuh yang tidak kalah dengan Little Flame berdiri agak jauh. Bagian belakang pria kuat ini membawa kapak besar merah. Sebuah aura tajam yang sangat liar dan ganas samar-samar melonjak keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkan cukup banyak tatapan tanpa sadar dilemparkan ke arahnya. Tidak jauh ke arah kanan Tian Shen, ada seorang pria yang tampak kurus. Pria ini mengenakan jubah binatang. Penampilannya biasa-biasa saja, tetapi kilau tajam padat yang berkedip di kedua matanya memungkinkan seseorang untuk memahami bahwa dia bukan orang yang baik. Selain itu, riak yang merembes keluar dari dalam tubuhnya tidak lebih lemah dari Tian Shen dan orang yang membawa kapak itu. 2 penguasa lain di kawasan barat laut. Gumam Lindong melirik 2 orang ini. Sementara tatapan Lindong melirik kedua orang ini, tatapan Tian Shen dan 2 orang lainnya juga terlempar. Mata Tian Shen tampak gelap dan ganas, sementara mata kedua orang lainnya juga mengungkapkan beberapa peringatan. Namun, itu tidak mengandung perasaan sombong atau jijik. Seseorang yang dapat menyebabkan Tian Shen menderita kerugian bukanlah seseorang yang dapat mereka remehkan. Pandangan Lindong melompati 2 orang ini dan melihat Ling Lantian yang baru saja bertukar pukulan dengan dia. Matanya sedingin es. Sepertinya Anda memiliki banyak musuh. Ucap sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping Lindong. Lindong mengangkat alisnya. Dia berbalik untuk melihatnya. Orang yang datang mengenakan jubah hitam. Dia sebenarnya adalah Yan Shen yang Lindong telah temui ketika dia baru saja memasuki Ancient Treasure Trove atau tempat harta kuno ini. Anda telah mengalahkan Si Kun dan seharusnya mendapat kunci rahasia kunonya, bukan? Ucap Yan Shen menatap Lindong. Lindong menyipitkan matanya. Saat ini, dia bukan lagi orang yang sama ketika dia baru saja memasuki Ancient Treasure Trove. Pada saat itu, dia mungkin sangat takut pada Yan Shen. Sekarang, Lindong tidak lagi takut padanya. Dalam hal ini, Anda memiliki 2 kunci rahasia kuno. Hahaha, sungguh menarik. Sepertinya, Anda akan mengalami banyak masalah nantinya. Saya ingin tahu, apakah Anda memiliki kemampuan untuk bertahan melalui itu? Ucap Yan Shen tertawa samar. Setelah itu dia tidak tinggal. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke depan. Kunci rahasia kuno. 4 sekte misterius besar. Gumam Lindong sedikit menyernit. Dia sepertinya telah mengerti sesuatu. Bersambung. Lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita